ya suster. Nah, sesuai dengan janji kita ya Bu, sekarang saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Ibu mengenai virus corona. Apakah Ibu bersedia? Bersedia suster. Kurang lebih selama 15 menit ya Bu. Ya. Ibu sudah merasa nyaman sebelumnya? Sudah. Ya. Nah, ini ada materi untuk Menkesnya, silakan Ibu. Kita mulai ya Bu. Iya. Ibu sebelumnya sudah tahu apa itu virus corona? Tahu suster. Apa itu corona? Virus. Virus, ya. Benar sekali Bu. Virus corona adalah virus yang menyebabkan penyakit pada sistem pernapasan, di mana virus ini dikatakan berasal dari Cina, yang merupakan satu keluarga dari virus penyebab SARS dan MERS. Nah, kalau tanda dan gejalanya Ibu tahu? Tahu apa coba? Tahu. Nah, apa saja coba Ibu? Demam sama batuk. Iya, benar sekali. Tanda dan gejala orang yang terkena virus corona yang pertama yaitu ada demam, di mana dikatakan demam apabila suhu badannya lebih dari 37,5 derajat Celcius. Lalu tanda yang kedua ada batuk dan pilek, sama seperti gejala flu ya Bu. Iya. Ya Lalu suster. yang ketiga gangguan pernapasan seperti sesak, sakit tenggorokan, dan mudah letih lelah. Bagaimana protokol kesehatan agar kita tercegah tidak terjangkit virus corona? Yang pertama ada 5 teknik yaitu 5M. Yang pertama dengan cara mencuci tangan. Mencuci tangan dengan air mengalir kurang lebih selama 20 detik. Ibu sudah tahu bagaimana cara mencuci tangan Ibu dan Mbak? Belum suster. Mari Bu, saya ajarkan. Yang pertama, gosokkan kedua telapak tangan, lalu punggung tangan. Nah, lalu sela-sela jari, lalu seperti mengunci. Ya, benar Ibu. Lalu jempol, lalu yang terakhir putar-putar Ibu. Ya, benar sekali Bu. Satu lagi. Ya. Nah, tapi tadi sebelum mencuci tangan, alangkah baiknya seluruh perhiasan dilepas dulu ya Bu. Nggak usah, oke? Lalu yang kedua, M yang kedua yaitu memakai masker. Sama seperti yang kita kerjakan saat ini kan Bu, memakai masker, baik sehat maupun sedang sakit. Nah, diharapkan menggunakan masker medis yang lebih baik ataupun masker kain sebanyak 3 lapis untuk mencegah terjadinya virus corona tadi. Nah, M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Misalnya Ibu jumpa nih sama seseorang, ya kan? Alangkah baiknya menjaga jarak selama sebanyak 1 atau 2 meter, 1 sampai 2 meter. Mungkin kita ini kira-kira 1 meter ya Bu ya. Iya. Nah, untuk yang ketiga, M yang ketiga yaitu menjauhi kerumunan. Biasanya orang ramai itu di mana saja Ibu? Tempat umum suster. Iya, benar, di tempat umum ya Bu. Untuk menghindari aktivitas yang menarik kerumunan atau keramaian dari masyarakat. Misalnya ke pasar, kalau nggak penting-penting kali nggak usah ke pasar ya kan Bu. Lalu yang kelima yaitu membatasi mobilitas ataupun mengurangi pergerakan dari satu tempat ke tempat lain, terlebih dengan jarak pergerakan yang relatif jauh. Karena kenapa? Kalau kita banyak bergerak, otomatis kita banyak menyentuh benda-benda. Sementara penularan virus corona ini bisa berpindah ketika seorang yang terkena virus corona menyentuh benda tersebut, lalu kita menyentuhnya dan terhirup, maka virusnya itu bisa masuk ke tubuh kita. Ibu paham? Paham suster. Paham. Diharapkan 5M tadi bisa diterapkan ya Bu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi apa Ibu? Mencuci. tangan, Yang kedua memakai masker, lalu yang ketiga menjaga jarak, yang menjauhi kerumunan, ya membatasi mobilitas. iya jangan terlalu banyak berpindah-pindah atau bergerak ya Bu kalau tidak penting. Nah, Ibu ada yang ingin ditanyakan? Yuk lagi. Tidak. Berarti Ibu sudah paham.
Apa itu virus corona, bagaimana cara mencegah penularannya. Sudah. Sudah. Kalau begitu izin saya yang bertanya, boleh Ibu? Boleh. Sudah. Nah, coba Ibu ulangi tadi bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, lepaskan dulu kan Bu. Lepaskan cincin ataupun besi yang ada di tangan, ya kan? Ya. Lalu harus Ibu. Nah, lalu langkah pertama bagaimana? Yang pertama di sini. Iya, memasukkan kedua tangan ya, baru dengan tangan. Nah, terus Nah, gini. iya, selasa jari. Gini. Iya, mengunci Ya, baru begini. jempol. Benar Ibu. Baru yang terakhir. Begini. Iya, benar Ibu. Benar. Lalu dialiri dengan air mengalir. Air mengalir. Iya, benar. Jangan lupa pakai sabun ya Bu. Iya, suster. Ibu mengalami tanda dan gejala dari virus corona tadi, diharapkan Ibu segera melaporkan diri kepada petugas kesehatan. Ya kan Bu? Iya. Baik Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang dan selamat beristirahat Ibu. Assalamualaikum Ibu. Selamat sore Ibu. Sore. Kenalkan kembali, saya Ratna, mahasiswi profesi nurse Universitas Sumatera Utara, yang sebelumnya sudah melakukan kontrak waktu dengan Ibu. Benar ya Bu, dengan Ibu Riyati, umurnya 27 tahun? Iya benar. Baik Ibu, yang kemarin kita berbincang sebelumnya Ibu pengen KB ya, tapi Ibu masih bingung mengenai KB ini dan jenis-jenisnya. Iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang KB ataupun keluarga berencana. Nih Bu, saya buatkan leafletnya ya. Nah, di sini apakah KB itu? KB itu upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Selanjutnya apa manfaatnya? Yang pertama, menghindari kehamilan risiko tinggi, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meringankan beban ekonomi keluarga, dan membentuk keluarga bahagia sejahtera. Selanjutnya, apa saja tuh jenis KB? Ada beberapa macam ya Ibu. Yang pertama ada metode kontrasepsi alamiah, yaitu seperti senggama terputus, pantang berkala, metode lendir atau metode lendir serviks, dan mal atau metode amenor laktasi. Selanjutnya metode yang kedua yaitu kontrasepsi sederhana seperti kondom, spermisida, dan diafragma. Nah Bu, selanjutnya ada tuh metode kontrasepsi efektif terpilih. Yang pertama kontrasepsi pil. Nah ini efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu hubungan seksual, harus diminum setiap hari. Nah yang kontrasepsi pil ini ada dua, pil kombinasi berisi dua hormon yaitu estrogen dan progesteron. Nah ini tidak untuk ibu menyusui. Nah, contoh pilnya yaitu microgynon, mercilon, diane, dan lain-lain. Yang kedua mini pil berisi satu hormon yaitu progesteron, tidak mengganggu ASI, dapat terjadi gangguan haid, dan contoh pilnya itu Expluton dan Microlud dan lain-lainnya Bu. Nah untuk yang kedua yaitu ada kontrasepsi suntik. Nah ini ada kelebihannya yaitu efektivitasnya tinggi, tidak mengganggu hubungan seksual. Nah yang pertama ada suntik 1 bulan nih Bu, mengandung estrogen dan progesteron dan mengganggu produksi ASI-nya. Selanjutnya yang kedua itu suntikan 3 bulan, mengandung progesteron saja, tidak mengganggu produksi ASI. Yang ketiga itu ada kontrasepsi implan, efektivitasnya 0,1 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan.
Selanjutnya, keuntungan dipasang selama 5 tahun, harus kontrol medis ringan dan dapat dilayani di daerah pedesaan dan biayanya ringan ya Bu. Yang keempat yaitu ada alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Metode kontrasepsinya mantap, yaitu yang pertama tubektomi. Tubektomi adalah setiap tindakan yang dilakukan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan orang bersangkutan tidak akan mendapatkan keturunan. Nah, yang kedua vasektomi, yaitu kontrasepsi mantap pria ataupun vasektomi merupakan suatu metode operatif minal pada pria yang sangat aman, sederhana, dan sangat efektif, memakan waktu operasi yang sangat singkat dan tidak memerlukan anestesi umum. Baiklah Ibu, saya telah selesai menjelaskan tentang kontrasepsi KB ini. Bagaimana? Apakah Ibu sudah paham? Iya, saya sudah paham apa yang kakak jelaskan tadi. Baik Bu, untuk selanjutnya Ibu bisa berdiskusi dengan suami untuk kontrasepsi KB mana yang akan Ibu dan Bapak pilih nantinya. Sampai di sini, apakah Ibu ada pertanyaan? Ada Kak. Oh iya, apa itu? Gimana tips KB saat pandemi COVID-19 ini Kak? Oh, pertanyaan bagus sekali ya Bu, akan saya jawab. Nah, tips KB saat pandemi ini yaitu ada sektor IUD, implan, mau dan mau itu Bu. Ada yang pertama, tidak perlu kontrol ke pelayanan kesehatan, buat perjanjian dengan petugas kesehatan terdekat untuk pemeriksaan apabila ada keluhan nantinya gitu ya Bu. Nah, untuk sektor suntik dan pil itu yaitu diharapkan datang kepada petugas kesehatan terdekat sesuai jadwal dan membuat perjanjian sebelumnya gitu ya Bu. Dan apabila tidak memungkinkan dapat menggunakan kondom, pantang berkala, dan senggama terputus. Bagaimana Ibu? Apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Nah, baik Ibu, saya telah selesai. Saya mohon pamit. Terima kasih atas waktunya ya Ibu. Saya permisi. Selamat sore. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Miftah Anggreni Nasution, mahasiswa Profesi Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya ingin memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan tanaman obat tradisional ataupun toga. Apakah Ibu bersedia kita lakukan pemberian materinya sekarang? Baiklah Ibu, di sini saya akan menjelaskan, ada beberapa yang saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah pengertian tanaman obat tradisional ataupun toga. Tanaman obat tradisional atau yang sering disebut dengan toga adalah jenis-jenis tanaman yang sering digunakan untuk penyembuhan terhadap penyakit yang tumbuh di sekitaran rumah kita. Adapun manfaat dari toga ini sendiri yaitu bisa digunakan sebagai obat alternatif sebelum kita berobat ke rumah sakit ataupun ke dokter, dan juga bisa digunakan sebagai bahan masakan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari tanaman obat tradisional yang mungkin ataupun yang memang sering kita jumpai di rumah, yaitu yang pertama ada jahe. Jahe ini selain bisa digunakan sebagai bahan masakan, jahe ini juga bisa digunakan sebagai obat tradisional, di mana yang memiliki khasiat untuk mencegah dan mengobati penyakit pegal-pegal, nyeri lambung, nyeri otot, nyeri haid dan masuk angin. Ibu bisa juga melihat di sini ya Ibu. Selanjutnya yaitu daun sirih. Daun sirih juga memiliki beberapa khasiat. Yang pertama yaitu untuk antibakteri dan untuk penyembuhan penyakit kulit. Cara pemanfaatannya itu bisa direbus, kemudian airnya diminum ataupun
dimandikan. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada kunyit. Kunyit di sini berfungsi sebagai antioksidan yang kuat untuk bisa digunakan juga sebagai untuk penyembuhan luka, untuk antiinflamasi ataupun peradangan pada bagian kulit seperti jerawat, radang amandel, dan bisa juga digunakan pada penyakit asma. Selanjutnya yaitu daun katuk. Daun katuk ini memiliki ataupun mengandung protein, vitamin C, vitamin D, kalsium, alkoholit, sterol hingga asam folat, di mana dapat meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui. Selanjutnya yaitu serai. Serai ini merupakan antioksidan alami di mana yang berfungsi untuk menurunkan intensitas nyeri haid, nyeri lambung, bisa digunakan sebagai bahan baku minyak atsiri, gatal-gatal, pegal-pegal, dan untuk penyegar di masakan, dan biasanya juga bisa digunakan sebagai pewangi di ruangan. Selanjutnya yaitu bawang putih. Bawang putih ini mengandung selenium yang berperan sebagai antioksidan di dalam tubuh manusia. Ya, dan juga bawang putih ini bisa selain untuk bahan masakan juga bisa sebagai obat-obatan, yaitu yang seperti saya sebutkan tadi dapat sebagai antioksidan. Selanjutnya yaitu bawang merah. Bawang merah merupakan obat tradisional yang dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti pusing, bisul, masuk angin, sembelit, pilek, dan nyeri pada lansia. Selanjutnya yaitu kencur. Kencur ini dapat digunakan untuk batuk, untuk rematik, untuk kanker, dan untuk anti alergi, dan juga bisa digunakan untuk penyembuhan luka. Untuk obat-obatan yang saya sebutkan tadi, cara pengolahannya juga dengan berbagai macam cara, tergantung dengan kita yang ingin mengkonsumsinya. Baiklah Ibu, saya telah selesai menyebutkan dan menjelaskan tentang toga, manfaat toga, dan jenis-jenis tanaman obat tradisional yang sering kita temui di rumah. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu, coba Ibu sebutkan tanaman apa saja yang tadi sudah saya jelaskan yang bisa ditemukan di rumah. Apa kunyit, Ya, jahe, ya. serai, bawang putih, daun-daunan. Baik Ibu, jawaban Ibu benar. Itu adalah jenis-jenis tanaman yang mungkin sering kita temui dan bisa juga kita tanam di rumah. Baiklah Ibu, dari yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Jadi mana lagi campurkan sama obat dan tanaman-tanaman yang tadi? Baik Ibu, pertanyaannya cukup bagus. Bagaimana kalau obat dokter disatukan ataupun sama gitu pengkonsumsiannya dengan obat-obat tradisional tadi? Di sini menurut saya sebaiknya kalau ingin mengkonsumsi obat tradisional seperti mengkonsumsi jahe, serai itu lebih baik ditanyakan dulu ke dokter ataupun ke tenaga kesehatan yang di tempat Ibu berobat agar lebih baik apakah boleh mencampurkan obat tersebut agar tidak terjadi kesalahan ataupun terjadinya nanti obatnya tidak sejalan begitu Ibu. Jadi lebih baik ditanyakan saja kepada dokternya apakah boleh dicampurkan. Tetapi menurut saya itu lebih baik kita mengkonsumsi obat dari rumah sakit dulu. Kalau ada izin dokter baru kita boleh mengkonsumsi obat-obat tradisional. Bagaimana Ibu? Apakah jawabannya dapat diterima? Diterima lah. Ya, baik Ibu. Saya telah selesai melakukan pendidikan kesehatan terkait dengan tanaman obat tradisional di sini. Terima kasih untuk waktunya dan semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Ibu dan juga untuk saya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Selamat